Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Hendra Martono selaku CEO dan founder Tiamo Capital. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendra, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat pagi, selamat morning, Dave. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Hendra, hari ini indeks harga saham gabungan tampaknya melanjutkan pelemahan. Tapi kabar baiknya adalah level 7.100-an masih mampu dipertahankan meskipun ditutup di zona merah ini. Kemudian beberapa saham terutama dari energi hari ini tampaknya kembali mengalami penguatan. Perbankan big cap yang sebelumnya sempat menguat hari ini mengalami koreksi kembali. Bagaimana analisis Anda pola pergerakan indeks harga saham gabungan di tengah sentimen yang berkembang yang nampaknya tidak cukup berpihak ini, Pak Hendra? Oke, kalau kita lihat sebenarnya itu kita sudah dari YTD masih plus 6,71%. Nah, cuma IHSG itu dari tanggal 14 Maret 2022 itu sebenarnya sudah menunjukkan benar-benar itu terjadi dananya sedang keluar. Itu coba Anda lihat, perhatikan yang di bawah itu. Itu sebenarnya dananya itu benar-benar keluar. Nah, ketika dana keluar tersebut sampai per hari ini pun dana itu sekarang sudah memang mulai hari ini sudah mulai akan terjadi masih bagus ya. Jadi per 21 hari itu smart money-nya sudah mulai masuk 1,1. Tapi secara 5 harian masih minus 1,8. Nah, jadi penggerak yang lainnya, ya contohnya misalnya seperti energi yang kemarin sempat turun, sekarang mulai agak naik lagi. Kemudian kalau finansial, ya jelas-jelas ini adalah gajahnya dari IHSG. Ya, itu ya sekarang posisinya lagi sedang turun. Oke, nah jadi kalau kita lihat memang ini masih dalam range yang cukup bagus, range-nya juga masih bergerak, tapi memang masih di bawah tekanan. Jadi buat saya oke, buat Anda yang mau masih memegang sahamnya, mendingan Anda lebih perhatikan dulu trading kilat aja. Baik, rotasi sektoralnya juga cukup cepat, Pak Hendra. Sebelumnya perbankan BK mengalami koreksi yang cukup dalam, kemudian mengalami penguatan. Itu terjadi beberapa menit jelang penutup perdagangan pada perdagangan kemarin begitu. Hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Energi juga rotasinya juga cukup cepat. Apa yang bisa kita simpulkan dalam hal ini? Apakah memang para investor lebih banyak memanfaatkan momentum, terutama dari sisi teknikal ketika koreksi terjadi, kemudian mulai ambil posisi kembali dan dirasa sudah mengalami profit sesuai dengan yang ditargetkan, kemudian keluar untuk sementara di tengah dari beberapa sentimen yang kurang berpihak sampai sejauh ini? Ya, jelas kalau tadi diperhatikan ya. Jadi banyak sekali saham-saham sekarang yang ternyata ditunggu nih ARB-nya. Oke. Begitu ARB diambil, kemudian langsung naik. Nah, begitu naik berapa poin dan sebagainya langsung keluar dulu. Nah, jadi pola-pola tersebut sekarang ini banyak dilakukan oleh para retail ya. Jadi mereka sebenarnya tidak berani itu untuk pegang jangka waktu yang lama. Tapi tadi yang seperti Steve katakan, ini bagus banget dia masih berada di atasnya 7.100 ya. Jadi buat saya masih oke-oke aja. Baik, kita akan coba ulas satu persatu dari sisi sektoralnya, Pak Hendra. Saya tertarik untuk energi terlebih dahulu hari ini memimpin kembali dari sisi penguatan atau rotasi pergerakan sektoralnya. Dari sisi harga untuk batu bara secara global juga naik 3% pada penutupan perdagangan waktu setempat. Kemudian rencana pembagian dividen interim tampaknya juga masih menjadi incaran juga oleh para investor ini. Jangka pendek kemana arah untuk saham-saham yang ada di sektor energi ini, terutama di pertambangan batu bara, Pak Hendra? Oke, kalau kita lihat dari pola energi, dari pergerakan untuk saham jadi yang berada di IDX energi, ini kan Anda lihat nih, ini sahamnya naik terus. Dan sekarang kita lihat sekarang dia sudah mulai ngetes yang namanya yang biru ini, yang lautan kalau kita sebutnya. Dan yang harus Anda perhatikan ya teman-teman semua, bahwa Anda lihat yang kalau kita lihat smart money-nya berapa,
Lihat tuh, smart money-nya sampai 21 hari, smart money-nya itu masih minus 4,6 triliun loh. Jadi artinya ini sekarang saham-saham yang di dalam energi ini banyak orang yang berusaha retail lagi ngumpulin, tapi para big boys, tapi yang punya dana besar sebenarnya mereka sedang keluar. Nah, buat Anda posisinya Anda lihat tuh, sekarang posisinya sekarang dia berusaha naik di atasnya lautan. Ini bagus kalau menurut saya karena ini ada posisinya, ada masih kemungkinan dia akan melanjutkan lagi ke arah top box-nya, yaitu 2020 kurang lebih sekitar 4% lagi. Dan yang seperti kita tahu ya setelah 1 tahun ini sudah naik 68% dari akhir Desember sampai sekarang. Tapi kalau selama 1 tahunan sudah naiknya 127%. Pak Hendra, tapi kondisi berbeda terjadi untuk emiten-emiten di luar pertambangan batubara, Pak. Mineral, logam, migas itu pergerakannya tidak seatraktif dari saham tambang batubara. Medco hari ini masih mengalami pelemahan yang cukup dalam, begitu juga dengan beberapa saham tambang dan logam mineral mentah lainnya. Posisi apa yang mempengaruhi ini, Pak Hendra? Apakah memang dari sisi harga komoditasnya sangat mempengaruhi sekali nih, Pak, dari pola pergerakannya? Kalau ini yang sudah terjadi adalah sell on news day. Karena sekarang masalahnya kita sudah tahu harganya sebenarnya masih naik. Dan sebenarnya kalau dikatakan bahwa Medco ini masih harganya lagi turun, enggak juga. Kalau kita lihatnya secara 1 tahunan, YTD, year to date itu lihat naiknya 94,81%. Jadi sudah sangat wajar kalau kita lihat pergerakannya seperti ini. Nah, kalau buat Anda yang misalnya pegang Medco dan sebagainya, maka saran saya, maka mendingan Anda trading aja. Tapi secara overall, Medco ini sangat masih bisa kita pegang, masih bagus untuk kita hold. Cuma perhatikan, ya Anda lihat ini smart money-nya. Anda lihat di bawah ini, smart money-nya itu dia sudah mulai terjadi penurunan ketika harganya 980. Ya, ketika harganya 980, di sini harganya, ya betul, 980 pada tanggal 5 September 2022, itu sudah mulai terjadi orang big boys itu sudah mulai distribusi pasar kita. Artinya dia mulai jualan. Ya tuh. Jadi kita lihat di sini harganya sudah mulai turun. Tapi dari sisi tren ini? Trennya masih bagus. Sekarang mulai dari tanggal 2 September sampai sekarang ya dia sideways. Sudah wajar deh. Oke. Jadi oleh karena itu kalau misalnya tadi memang ada penurunan dan itu pun ya hasil terakhirnya ditarik kan di sini. Ya. Gitu. Direkomendasikan apa untuk Medco, Pak Hendra? Kalau saya tahan dulu. Kalau Anda bisa punya dan bisa untung, Anda bisa lepaskan dulu. Ya. Tapi kalau Anda mau buy pada saat ini, tunggu ketika dia ada sinyal buy lagi, di mana ditandai di pixelnya ini minimal 2 pixel berwarna hijau. Oke. Tapi kalau dia masih belum ada tanda buy, ya kemudian ya menurut saya ya Anda nggak perlu tunggu dulu. Ya Anda tinggal cari aja yang lain. Masih banyak kok saham-saham yang lain. Ya, review dari saham-saham di sektor energi, pertambangan batubara dan juga migas tadi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pak Hendra, kita akan jeda terlebih dahulu, menarik. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.